Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira, NIM 2019-210-5057 dari kelas SI 702. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah website untuk memenuhi tugas MIT saya dari mata kuliah testing. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan test case yang pertama. Sebelumnya, judul website yang saya ambil yaitu pelacakan alumni. Di bagian admin terdapat beberapa menu tampilan. Yang pertama yaitu ada data jurusan. Di sini saya akan menguji data yang valid dan data yang tidak tervalidasi. Misalnya di kode jurusan. Di sini terdapat beberapa menu yaitu kode jurusan dan jurusan. Misalnya jika kita ingin mencari jurusan sesuai kode yang ada pada data tersebut. Nah, kita masukkan saja kodenya. Misalnya kode AB, yaitu ada jurusan alat berat. Maka akan menampilkan jurusan tersebut. Maka terdapat data yang tervalidasi. Kemudian saya akan mencari jurusan akan tetapi tidak memakai kode. Langsung saja saya akan memasukkan langsung nama jurusannya. Misalnya alat berat. Nah, maka tampilannya akan seperti ini karena karena di menu tersebut yang harusnya kita masukkan kodenya, bukan nama jurusannya. Maka data tersebut termasuk data yang tidak tervalidasi. Yang kedua ada di menu tambahan data. Di menu tambahan data, kita akan memasukkan kode jurusan beserta jurusannya. Misalnya saya memasukkan kode SI yang jurusannya itu Sistem Informasi. Kita simpan dulu. Nah, maka ini termasuk data yang tervalidasi karena langsung berhasil. Kemudian saya akan mencoba kembali memasukkan kode jurusan dan nama jurusan tersebut. Maka akan gagal karena data sudah ada dan data tersebut termasuk data yang tidak tervalidasi. Menu di sini ada menu alumni. Fitur alumni. Nah, di sini saya akan mencoba menguji test case yang ada pada data alumni. Misalnya kita mencari nama alumni sesuai dengan kriteria penulisan. Misalnya Andi Muhammad Irfan. Nah, maka akan menampilkan data Muhammad Irfan. Akan tetap, maka ini termasuk data tervalidasi. Misalnya saya mencarinya kembali, akan tetapi tidak sesuai dengan kriteria penulisan yang ada pada data tersebut. Mari kita coba. Andi Muhammad Irfan. Maka tampilannya seperti ini karena seharusnya harus sesuai dengan kriteria penulisannya. Di sini tidak menampilkan apa-apa yang kita cari karena termasuk data yang tidak tervalidasi.
Kemudian yaitu test case keempat, kita uji nomor yang ada pada NIM. Misalnya kita mencari NIM, kita mencari NIS dengan angka 003 74 868 75. Nah, maka akan menampilkan sesuai dengan NIS tersebut. Akan tetapi maka pengujian ini termasuk data tervalidasi. Misalnya, sedangkan saya masuk ke data jurusan, saya akan mencari jurusan-jurusan yang ada di dalam data tersebut. Misalnya, saya akan mencari teknik pengelasan. Teknik pengelasan. Akan tetapi jurusannya tidak menampilkan apa-apa. Maka dari situ kita melihat data yang tidak tervalidasi. Kemudian yang kelima yaitu ada fitur data DUDI. Di sini terbagi atas dua, yaitu DUDI yang belum tervalidasi dan DUDI yang sudah tervalidasi. DUDI belum tervalidasi. Misalnya, maksudnya tidak tervalidasi karena perusahaan yang ingin bekerja sama dengan pihak sekolah masih dalam proses, belum disetujui. Nah, makanya termasuk dalam data yang tidak tervalidasi. Sedangkan DUDI tervalidasi yaitu perusahaan yang sudah bisa yang sudah disetujui bergabung dengan sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu 6 ada info lowongan. Info lowongan di sini ada data lowongan pelamar. Misalnya kita ingin mencari bagian dari divisi dari lowongan pekerjaan tersebut. Misalnya IT programmer. Nah, maka akan memunculkan sesuai dengan divisi yang kita cari. Maka termasuk data tervalidasi. Sementara saya akan mencari ulang divisi lowongan tersebut dengan menggunakan huruf atau kriteria yang berbeda. Misalnya IT programmer. Misalnya saya akan mencari ulang lowongan tersebut dengan menggunakan kriteria huruf berbeda, seperti
saya akan mencari UI UX. Akan tetapi tidak memunculkan apa-apa. Ini termasuk data yang tidak tervalidasi. Selanjutnya yaitu nomor 7. Ada di sini ada manajer user. Di sini saya akan mencoba memasukkan nomor sesuai dengan data. Mencari nomor sesuai dengan data. Misalnya saya masukkan datanya Muhammad Irfan. Saya akan mencari nomor telepon Irfan. 0882 02 12398 69. Nah, maka akan muncul. Ini termasuk data tervalidasi. Sedangkan misalnya saya akan mencari nomor telepon menggunakan kriteria huruf, maka tidak akan menampilkan apa-apa. Ini termasuk data yang tidak tervalidasi. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke data perusahaan atau mitra yang bekerja sama dengan pihak sekolah. Di sini ada beberapa fitur-fitur yang kami tampilkan. Saya akan menguji data bagian yang ada di dalam website tersebut. Misalnya saya tambahkan jurusan. Saya tambahkan jurusan UI UX. Pilih jurusan. Saya akan memilih jurusan yang terkait dengan jurusan UI UX, yaitu rekayasa perangkat lunak, RPL. Saya simpan, berhasil. Ini termasuk data yang tervalidasi. Kemudian jika saya ingin menambah, misalnya saya ingin menambah beberapa jurusan yang terkait tentang dalam bidang UI UX. Misalnya saya akan memilih 2. Akan tetapi tidak memunculkan, hanya bisa dipilih salah satunya saja. Di sini termasuk data yang tidak tervalidasi. Selanjutnya ke-9, yaitu ada info lowongan. Info lowongan. Misalnya kita ingin mencari bagian divisi menggunakan kriteria huruf tertentu. Misalnya saya akan mencari IT programmer. Misalnya saya akan mencari bagiannya yaitu IT
programmer, maka akan muncul data tersebut, dan data tersebut termasuk data tervalidasi. Misalnya di menu ini di bagian divisi seharusnya buat lowongan ya. Kita coba. Seharusnya di bagian divisi tersebut kita dapat memasukkan sendiri. Kita seharusnya dapat memasukkan pekerjaan apa yang dibutuhkan, akan tetapi ini tidak bisa. Maka data tersebut termasuk data yang tidak tervalidasi. Yang terakhir 10, ada data jurusan, ada data karyawan. Misalnya saya akan mencari nama karyawan, nama bagian sesuai dengan kriteria huruf ini termasuk tervalidasi. UI UX, Nah, akan muncul beberapa nama karyawan beserta bagian jurusannya. Kemudian, dan ini termasuk data tervalidasi. Lalu saya akan mengulang mencari nama tersebut dengan menggunakan kemudian di sini saya akan mencari nama dengan menggunakan huruf yang berbeda. Misalnya saya akan mencari menggunakan huruf kecil dan tidak sesuai dengan kriteria huruf yang ada pada data tersebut. Maka hasilnya seperti ini, dan ini termasuk data yang tidak tervalidasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.